Abdullah bin Al-Mubarak telah meriwayatkan hadis dengan sanadnya dari seseorang Khalid bin Ma'dan bahwasannya dia berkata kepada Mu'adz, "Wahai Mu'adz, ceritakanlah kepadaku sebuah hadis yang pernah engkau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ia berkata lagi, Mu'adz menangis hingga aku mengira ia tidak akan berhenti menangis. Kemudian akhirnya Mu'adz berhenti menangis. Kemudian Mu'adz berkata, "Sungguh aku merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku ingin berjumpa dengannya." Kemudian Mu'adz berkata, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, Wahai Mu'adz, sesungguhnya aku akan menceritakan kepadamu sebuah hadis. Apabila engkau dapat memeliharanya, ia akan memberikan manfaat kepadamu di sisi Allah. Apabila engkau menyia-nyiakan dan tidak memeliharanya, maka terputuslah hujahmu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat. Wahai Mu'adz, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan 7 malaikat. Sebelum menciptakan langit dan bumi, Dia menjadikan di setiap 7 langit tersebut seorang malaikat yang menjaganya. Lalu naiklah malaikat hafazah dengan membawa amalan seorang hamba yang dilakukannya sejak pagi hingga sore hari. Amalan tersebut memiliki cahaya seperti cahayanya matahari. Ketika malaikat tersebut naik dengan membawa amalan tersebut hingga sampai ke langit dunia, ia menganggap bahwa amal tersebut baik dan banyak. Maka malaikat di langit pertama berkata kepada malaikat hafazah, "Pukulkanlah dengan amalan ini ke muka orang yang mengerjakannya. Akulah malaikat penjaga ghaibah, menggunjing. Allah telah memerintahkan kepadaku agar aku tidak membiarkan amalan orang yang menggunjing dapat melewatiku." Kemudian datanglah malaikat hafazah dengan membawa amal saleh seorang hamba. Amalan tersebut bercahaya sehingga ia menganggap bahwa amal tersebut baik dan banyak. Hingga sampailah ia ke langit yang kedua. Maka malaikat di langit kedua berkata kepadanya, "Berhentilah dan pukulkanlah dengan amalan ini ke muka orang yang mengerjakannya karena tujuan dunia. Akulah malaikat penjaga fakhr, yaitu berbangga diri. Allah telah memerintahkan kepadaku agar aku tidak membiarkan amalan orang yang berbangga diri dapat melewatiku. Sesungguhnya ia berbangga diri kepada manusia di majelis mereka." Lalu malaikat hafazah naik dengan membawa amal hamba yang bercahaya tersebut berupa sedekah, salat, dan puasa. Malaikat hafazah merasa takjub dan melewati hingga ke langit ketiga. Maka malaikat di langit ketiga berkata kepadanya, "Berhentilah dan pukulkanlah dengan amalan ini ke muka orang yang mengerjakannya. Akulah malaikat penjaga kiblat.
atau malaikat penjaga kesombongan. Allah telah memerintahkan kepadaku agar aku tidak membiarkan amalan orang yang sombong dapat melewatiku. Sesungguhnya ia sombong kepada manusia di majelis mereka. Selanjutnya malaikat hafazah naik dengan membawa amal hamba yang berkilau seperti kilaunya bintang-bintang. Amalan tersebut memiliki suara dari tasbih, salat, puasa, haji hingga umrahnya, hingga mereka lewat sampai ke langit keempat. Maka malaikat di langit keempat berkata kepadanya, "Berhentilah dan pukulkanlah dengan amalan ini ke muka orang, ke punggungnya, dan ke perut orang yang mengerjakannya. Akulah malaikat penjaga ujub. Akulah malaikat penjaga dari memuji diri sendiri." Maka Allah telah memerintahkan kepadaku agar aku tidak membiarkan amalan orang yang ujub dapat melewatiku. Sesungguhnya orang tersebut beramal karena ia ujub. Lalu malaikat hafazah naik dengan membawa amal hamba tersebut hingga melewati langit kelima, seperti pengantin yang dibawa pulang ke rumah suaminya. Maka malaikat di langit kelima berkata kepadanya, "Berhentilah dan pukulkanlah dengan amalan ini ke muka orang yang mengerjakannya, dan campakkanlah di atas tengkuknya. Akulah malaikat penjaga hasad atau malaikat penjaga dengki. Sesungguhnya ia hasad kepada orang yang belajar. Ia hasad kepada orang yang beramal seperti amalnya. Ia juga hasad kepada orang yang mengambil keutamaan dalam ibadah. Bahkan ia mencela mereka. Allah telah memerintahkan kepadaku agar aku tidak membiarkan amalan orang yang hasad dapat melewatiku." Lalu malaikat hafazah naik dengan membawa amal hamba tersebut berupa puasa, salat, nafkah, jihad, dan wara. Amalan tersebut memiliki suara seperti suara lebah, bersinar seperti matahari, dan 3.000 malaikat bersamanya. Lalu mereka lewat hingga sampai ke langit ketujuh. Maka malaikat di langit ketujuh berkata kepadanya, "Berhentilah dan pukulkanlah dengan amalan ini ke muka orang yang mengerjakannya, dan pukullah anggota badannya, dan tutuplah hatinya. Akulah malaikat penjaga zikir. Akulah malaikat penjaga ibadah karena ingin disebut oleh orang lain. Sesungguhnya aku menghalangi semua amalan yang tidak dikerjakannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya ia beramal bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi karena ingin mendapat tempat yang tinggi di sisi fuqaha atau di sisi ulama. Karena ingin disebut-sebut oleh ulama dan dikenal di mana-mana, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepadaku agar aku tidak membiarkan amalan tersebut dapat melewatiku. Setiap amalan yang dilakukan bukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala adalah riya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima amalan orang-orang yang riya. Lalu malaikat hafazah naik dengan membawa amal hamba tersebut
berupa salat, berupa zakat, berupa puasa, berupa haji, berupa umrah, akhlak yang baik, diam dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan tersebut dikawal oleh malaikat di 7 langit, maka hilanglah segala penghalang hingga amalan tersebut sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para malaikat berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan bersaksi dengan amalan saleh yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalian bertugas menjaga amal hambaku, dan aku lebih mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Sesungguhnya ia tidak menghendakiku dengan amal-amalnya, sesungguhnya ia menghendaki sesuatu selainku, maka laknatku atasnya. Lalu para malaikat seluruhnya berkata, laknatmu dan laknat kami atasnya. Maka ketujuh langit dan seluruh yang ada di dalamnya ikut melaknatnya.